Gila tantangannya tuh nggak enak banget jadi anak tunggal atau jadi anak bontot. Kalian gimana rasanya? Yang pernah atau saat ini menjadi anak tunggal atau jadi anak bontot? Kali ini nih Dedi bakal ceritain rasanya jadi anak tunggal. Ada nggak yang dari kalian jadi anak tunggal atau mungkin punya banyak saudara tapi berasa jadi anak tunggal? Atau mungkin biasanya anak bontot yang kakak-kakaknya udah pada gede, jadi dia tinggal sendiri di rumah bersama orang tua. Rasanya kayak gimana? Ya, kalau ngomongin jadi anak tunggal, lebih banyak nggak enaknya. Kenapa nggak banyak enaknya? Mau dia jadi orang kaya atau enggak, ya pokoknya nggak enak deh, beneran. Sumpah. Nah, nggak enaknya itu ketika orang tua udah mulai menua, sedangkan kita belum dewasa-dewasa banget. Kita mulai tuh ngerasa mulai ngurus orang tua yang mulai sakit-sakitan, yang udah mulai banyak permintaan. Bahkan orang tua kita mungkin ada juga yang udah sedikit demensia, lupa-lupa ingatan, atau orang kita biasanya bilang pikun. Nah, pasti gue yakin, Didi yakin ujian kesabaran itu bener-bener banget susah. Lebih gampang ngomong teorinya dibanding pas kita ngelakuin perbuatan untuk orang tua kita, ngejagain orang tua kita. Masya Allah, susah beneran deh. Bukan masalah orang bilang nanti pahala kebajikan amalnya nanti banyak buat kita, enggak, bener deh. Kalau mau bilang susah. Tapi mau dikata apa kalau kita jadi anak tunggal atau jadi anak bontot di rumah? Mau gak mau kita harus ngurus, mau gak mau kita harus bantuin, mau gak mau kita harus nurut juga. Ya kan? Semua itu harus kita lakuin. Gak boleh milih, tapi kita harus tetap melakukan. Kadang kebentur juga dari norma agama. Kalau kita nggak bantuin, nggak nolong, nanti dibilang kita durhaka, dosa ke orang tua, telantarin orang tua. Ya, selalu omongan orang nggak pernah ada yang enak. Selalu omongan orang ke kita nggak pernah ada yang benar. Iya nggak sih? Bener nggak? Coba deh kalian pikir atau kalian ngomong pengalaman kalian. Tapi ya kembali, mau apapun keadaan kita sebagai anak tunggal, datang dari keluarga kaya raya atau datang dari keluarga yang biasa-biasa aja, ya kita harus berusaha banget kan ngelewatin ini. Takdir lah, apa kata orang, garis tangan, harus kan tetap. Nggak mungkin kita lari dari tanggung jawab. Meskipun ada mungkin kita atau orang yang kita kenal lari dari tanggung jawab ini, dia nggak mau ngurusin orang tuanya. Jangankan ngurusin orang tuanya, banyak dari kita juga ngurus diri kita sendiri juga nggak mampu. Atau mungkin diantara kita juga terlalu cepat mengurus orang tua. Umur kita masih belum dewasa-dewasa banget, masih usia sekolah, tapi kita harus wajib, harus ngebantuin orang tua. Pasti sih diantara kalian pada umumnya, termasuk Dedi juga, mau ngebantuin, mau nolongin untuk urusan ini. Tapi ya emang tadi yang Dedi bilang, ujiannya ya ampun anjing banget deh. Boleh ditanya ke semua orang, susah. Ntar lah ada orang tua minta A, B, C, D, selalu ngeluh, selalu ini. Tapi niscaya kita, kalian, atau siapapun yang denger ini pasti bisa lewatinnya. Capek udah pasti, amal pahala ya yakinin, dan ya yakinin aja bakal berbuah yang manis. Tapi yang pasti kalau kita diberikan cobaan kayak gitu, percaya deh,
berarti yang di atas ya percaya kalau kita bisa ngelewatin ini, percaya kalau kita bisa ngelewatin ini, ngelaluin ini, dan melaksanakan tanggung jawab ini. Beneran, meskipun banyak gak enaknya. Mungkin yang jadi anak tunggal ngerawat orang tua bisa dibilang mepet-mepet neraka, karena ujian kesabarannya tuh benar-benar diuji banget. Tapi ya kembali, gak mungkin kan kalian tega ngelantarin orang tua kita sendiri, apalagi dalam keadaan sakit, dalam keadaan butuh. Kalau finansial keuangan kita bagus, kita bisa ambil orang buat ngebantuin kita. Tapi kalau keuangan finansial kita yang biasa aja, ya kita harus berbagi waktu antara sekolah kita, ataupun kalau kita udah kayak Dedi sambil kerja, ngebagi waktu. Jadi ya dinikmati aja rasanya jadi anak tunggal, rasanya jadi anak bontot di dalam rumah, sambil banyak-banyak doa. Dan pasti ada pertanyaan dari kita, gimana sih meminimalisir konflik dengan orang tua, ya kan? Pasti ya tadi, kalau kita lagi emosi, kita jaga jarak lah sama orang tua. Atau kalau orang tua lagi banyak ngeluh, komen, marah-marah, ya kita menjaga emosi kita, ya menghindar, kita masuk kamar atau kemana dulu. Umur orang tua kita gak ada yang tahu. Teorinya, logikanya orang tua pergi duluan dibanding kita, tapi bisa aja kan kita sebagai anak pergi berangkat duluan ke Yang Maha Kuasa. Maka dari itu Dedi gak mau ngajarin apa-apa, cuma mau sharing atau bertanya sama kalian yang mungkin kalian, Dedi percaya pasti ada yang lebih tangguh dari Dedi atau teman-teman yang lain dalam ngejalanin peran sebagai anak tunggal di rumah atau sebagai anak bontot di rumah. Ya, akhir kata Dedi berdoa dan berharap siapapun, dimanapun, yang jadi anak tunggal, yang jadi anak bontot, kuat-kuat deh ya, banyak-banyak doa deh ya, dan sabar-sabar. Dan satu yang harus diyakinin, kita dikasih kepercayaan ini berarti kita mampu ngelewatin ini semua. Ya, kita mampu ngelewatin ini semua, beneran. Percaya deh, semua bakal baik-baik aja. Hanya cuma perlu jaga emosi kita dan perbanyak sabar kita. Tapi ingat ya, jangan jadi gila. Ya, jangan juga jadi arogan. Ya, dan juga jangan yang egois. Jangan, please, jangan.